Halo guys, di video ini kita akan membahas tentang revision kemarin. Oke, langsung aja. Yang nomor pertama ini. Di sini kita kalau misalnya pengen tahu, kita bisa gambar di kertas coret-coretan ya guys. Kira-kira seperti ini. Di dalam sebuah ground yang sama, ada mobil yang diparkir di atas bangunan lantai 20. Katakanlah di sini nih guys. Terus ada table di dalam auditorium sekolah. Anggap aja pelangi kasih. Pelangi kasih kan nggak mungkin sampai lantai 20 ya. Ya mungkin dia segini guys. Ya ada table, berarti kira-kira di sini nih. Truck standing on the ground, berarti kira-kira seperti ini. Yang terakhir, a mango hanging in the tree. Katakanlah mango tree-nya seperti ini. Nah, jadi buahnya di sini, mangonya. Nah, kalau dilihat ini, posisinya yang paling tinggi dan mass-nya yang paling besar, itu yang mana? Dengan posisi paling tinggi dan mobil ini, maka dia ini akan mempunyai energi potensial yang paling tinggi, guys. Kecuali kalau saya bilangnya ini peniti di sini, tapi di sini mango tree-nya ini mungkin 5 kuintal gitu atau 5 ton. Itu beda cerita. Kalau kayak gitu gimana kalau kalau kayak gitu kalian mesti hitung lagi satu persatu. Ya, tapi karena di sini cuma dikasih gambaran sekilas, udah jelas banget dari semua kasus ini jawabannya adalah yang ini. Mobil diparkir di lantai 20. Tuh ya jawabannya. Oke, next. Nah, ini soal yang kemarin dikomplain katanya nggak ada jawabannya. Betul sekali, ya. Pertama-tama kita harus cari dulu mass-nya, guys. KE sama dengan setengah MV square. Ya, ini V square ya. V pangkat 2. 400 sama dengan setengah dikali mass-nya dikali 16. Ya, hitung-hitung pakai kalkulator nanti kamu dapat mass-nya 50 kg. Nah, ketika velocity-nya jadi double, jadi 8 meter per second, kamu hitung lagi new kinetic energy-nya. Ya, berarti setengah mv square setengah dikali 50 kali 16 kali 16. Nanti dia dapatnya itu kalau nggak salah 1600 joule. Ya, di sini jawabannya nggak ada semua. Jawabannya yang benar yang ini. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan work done sebagai calculation dari potential difference. Kenapa? Karena mereka punya unit yang sama, yaitu joule. Kalau kalian bingung soalnya, kira-kira gini guys. Rumusnya potensial energi adalah mass kali gravity kali height. Rumusnya work done adalah force kali distance. Force kali distance ini unitnya Newton kan? Tuh, kita punya unit. Work done itu Newton. Newton sama distance-nya ini adalah meter. Ya. Newton meter, jadi ini joule. Nah, kalau mass dikali gravity, itu sama juga dengan Newton ya guys. Ya, Newtonnya yang ini, hanya ini adalah meter. Ya, jadi kalau Newton sama meter ini potensial energinya jadi joule. Gitu guys. Jadi kita bisa bilang PI itu sama dengan hasil dari work done. Mass kali gravity sama dengan force-nya. Height-nya ini sama dengan distance-nya. Ya, tapi beda kalau energi potensial ini biasanya dikasih tentang kedudukan. Kalau work done ini adalah pekerjaan yang telah dilakukan. Walaupun unitnya sama, bisa disamakan, tetapi tidak harus selalu disamakan seperti itu. Oke, di sini ada soal tentang efisiensi. Kita langsung tulis saja rumusnya. Efisiensi sama dengan output bagi input dikali 100%. Kita lihat di sini outputnya adalah heat generated-nya. Ya, ini adalah outputnya.
dibagi inputnya 1050 ini. Ya, kenapa input? Karena dia connected to main supply. Jadi dia butuh energi, butuh dimasukin energi 1050 nih, guys. Dikali 100%. Nah, berarti ini 96 sama dengan output kali 100% bagi 1050. Kamu hitung-hitung kali silang. Nanti dapat jawabannya. Ya, coba kita hitung ya. 100 output bagi 1050. Ya, berarti nanti 96 kali 1050 bagi 100. Jawabannya 1008, guys. Nah, 1008 ini adalah powernya. Sorry, work done ya. Nah, 1008 ini adalah powernya. Ya, 1008 watt. 1008 watt. Kita punya rumus power sama dengan work done bagi time. Ya, 1008 ini work done-nya tadi. Yang kita cari sekarang work done-nya ini. 1008 ini adalah powernya tadi. Sorry, maksud saya itu. Work done-nya kita cari dibagi sama 2 menit. 2 menit 120. Berarti wattnya ini 1008 kali 120 lagi. Kali 120. Sehingga dapatnya jawabannya 120.960. Nih jawabannya ya, guys. Nah, ini berbicara tentang kinetic energy yang di atas, ya. Saya gambarin aja langsung seperti ini. Ini yang parabolic movement, guys. Ya. Mechanical energy setiap ketinggian adalah sama. PI ditambah KE. Nah, berarti di sini adalah MGH tambah 0. Kalau kamu lupa, kamu bisa lihat exercise yang sebelumnya, PowerPoint sebelumnya udah sering banget diajarin. Kenapa kinetic energy di atas 0? Karena dia nih di atas ini diam sebentar baru turun lagi. Oke, sekarang kita hitung MGH. 1500 gram itu sama dengan 1,5 kg dikali 9,8 gravity-nya dikali height-nya. Height-nya adalah 0,5. Joule. Ya, ini adalah mechanical energy setiap ketinggian sama. Jadi kalau di atas ini saya punya 7,35, di bawah ini mechanical energy juga 7,5. Nah, otomatis di bawah ini kinetic energinya gimana? Kinetic energinya kita tulis lagi rumus ini. 7,35 sama dengan 0 ditambah kinetic energy. Ya, kalau kalian masih bingung lagi nanya, ini kenapa potensial energi 0 ya? Kan ini di bawah. Setiap kali moment before touching the ground kayak gini, jadi potensial energi selalu 0. Berarti dengan kata lain, kinetic energinya itu sama dengan mechanical energy yang di atas. Berarti ini jawabannya nih. Tuh ya, jawabannya. Oke, work done ya. Work done ini kita lihat lagi. Ini soal hafalan, guys. Work done adalah force kali displacement. Oke. Pertanyaannya gimana cara ketemu force-nya? Kamu elevator ya, diangkat ke atas, berarti force-nya itu weight-nya dia. Ya, weight itu gimana?
Weight itu adalah, ya ini weight sama dengan mass kali gravity. Nah, ya berarti force-nya ini adalah 1000 ini harus dikali sama 9,8 dulu. 9,8 itu gravity-nya. Baru dikali 100 guys. Ya, kalau kamu udah lihat kayak gini, pasti udah langsung dapat jawabannya yang ini nih. Tuh ya. Oke, next. Di sini kita pakai rumus power. Kamu benar-benar harus hafal rumus power, guys. Power itu adalah work done bagi time. Gitu ya. Atau bisa juga pakai rumus, kalau ini saya pecah work done-nya, berarti force kali distance bagi time. Nah, force-nya ini di atas sudah ada nih, 550 kali distance-nya 120 dikali sama time. Time itu harus second ya. Jadi kalau 11 menit jadi second kali 60. Nah, ini guys. Ya, nanti kamu hitung lagi. Jawabannya dapat yang ini. 100 watt. Ya. Ini kan kalau dicoret ini berarti atas 2 ya. Tuh. 55 kali 2 1100 dibagi 11 jawabannya 100. Ya. Oke, selanjutnya. Kita masukin lagi rumus efisiensi di sini, guys. Efisiensi sama dengan output bagi input. Ya, output power bagi input power kali 100%. Oke, outputnya berapa? Outputnya 80, inputnya 100. Outputnya 80, inputnya 100. Dikali 100%. Nah, kalau kayak gini, udah langsung dapat guys. Tuh, jawabannya adalah 80%. Loh, kalau gitu 30 menit ini untuk apa ya? Itu soal nggak semuanya harus dipakai. Ini angka cuman supaya nge-distract kamu. Ini juga nih, 2% baterai jadi 98%. 98%. Nggak ada hubungannya sama efisiensi. Orang ini baterai handphone kamu kok, gitu ya. Jadi baterai handphone kamu nggak ada hubungannya sama efisiensi sama sekali. Efisiensi ini rumus fisika yang kita masukin seperti ini. Oke, selanjutnya, nah ini gampang nih guys, ya. Cuman mungkin ada beberapa yang pertanyaan yang overthinking. Dia pikirnya Christmas tree decoration ini pakai baterai atau pakai aki. Ya nggak gitu juga. Ya kalian bayangin Christmas tree decoration rata-rata dicolok ke stop kontak. Jadi jawabannya udah pasti flashlight. Ya, flashlight itu chemical pakai baterai jadi light. Ya, baterai itu chemical. Nah, ini ya. Soal hitungan lagi. Jadi ada yang orang loncat dari 4 meter. Habis itu dia rebound. Ya. Berarti kalian hitung dulu potensial energi di atas sama potensial energi dia habis rebound. Habis itu dikurangin. Ya, potensial energi di atas 70 kali 9,8 kali 4. Potensial energi di bawah 70 kali 9,8 juga kali 1. Nah, baru ini dikurangin guys. Baru setelah kamu hitung ini dikurangin. Ya, dikurang. Ya, kamu hitung dulu ini dapat berapa. Habis itu ini dapat berapa, baru yang atas ini dikurangin sama yang bawah ini. Nanti dapat jawabannya itu 2058 tuh. Okay, the current in an electrical circuit is constant. What will happen to the voltage if the resistance is increased? Kalau misalnya ini, maksudnya apa sih kalimat ini? Bingung nih. Kalimat ini kamu lihat lagi sama yang namanya Ohm's Law.
Ya, Ohm's law itu adalah V kali I, V sama dengan I kali R. Current si I ini konstan, jadi dia nggak berubah-ubah. Nah, terus voltage-nya dinaikin. Kalau V-nya ini naik, berarti resistannya supaya ininya sama gimana? Ini harus naik juga. Ya, jadi jawabannya voltage will increase. Tuh ya. Oke, in a parallel circuit, statement yang mana yang benar? Each node has same current. Salah. Ini seri. Each node has same current, ini seri. Parallel circuit is easier to maintain than series. Betul, ini jawabannya. Ya, kalau satu node pecah, yang lainnya nggak pecah. Karena dia gampang di-maintain. Jadi dia bikin gampang di-maintain karena gitu, guys. Nah, kalau yang satu node pecah, yang lain pecah itu ini seri. Paralel itu juga potensial difference-nya sama. Jadi ini bukan jawabannya. Nah, ini kalian lihat nih, calculate the value of voltmeter below. Berarti dia nanya value V-nya. Pertama-tama kita harus selesain RT-nya dulu, guys. R totalnya. Ini kalau kita tambahin, jadi 24 ya, guys. Nah, berarti sebab R total sama dengan sebab RT sama dengan sebab 6 tambah sebab 24. Kita samain penyebutnya, berarti 4 per 24 tambah 1 per 24. Atau bisa kita sederhanakan jadi 5 per 24. Ingat ya guys, setiap kali kalian ngitung RT di paralel, ini nggak berhenti cuma sampai sini. Ini masih sebab RT nih guys. Jadi kamu harus kali silang. Berarti RT-nya 24 per 5. Ya. Sekarang kita hitung voltmeter. Berarti V sama dengan I kali R. I-nya itu 5 kali 24 per 5. Nah, berarti V-nya itu 24 volt. Ya, ini jawabannya nih guys. Tuh. Oke, next. Nah, ini kemungkinan adalah soal bonus karena kemarin dihitung ulang nggak ada jawabannya. Ini caranya gimana? Ini kita pakai rumus yang ini guys. Kita pakai rumus yang resisten sama dengan rho dikali L per area. Rho itu siapa? Rho itu resistivity-nya. Ya, 0,071 ini adalah resistivity. Dikali sama L. L-nya itu 2 meter. Ya, 2 meter, di sini milimeter. Berarti kamu harus convert meter ke milimeter. Berarti panjangnya itu 2000. Nah, 0,7 mm diameter, ya ini bentuk kabelnya guys. Kabel itu bentuknya gini kan, kabel listrik. Gitu kan. Bentuknya lingkaran. Ya. Jadi ketika bentuknya lingkaran ini, kamu harus hitung rumus lingkarannya. Kita pakai pi 22 per 7 kali 0,35 kali 0,35. Habis itu ini semua coba kita hitung ya guys. Saya pakai kalkulator nih. 0,0171 kali 2000 dibagi sama 22 per 7 ya. Sorry deh, ini 34,2-nya dihitung dulu ya. Atas 34,2 dibagi sama, saya hitung ininya dulu ya guys. 22 per 7 kali 0,35 kali 0,35 0,0385. Oke, sekarang kita 34,2 bagi 0,0385.
Oke, pertama-tama kita masukkan rumus ini dulu. Ya, resistivity-nya itu berarti 0,0171 dikali L-nya. Nah, kamu lihat nih, resistivity-nya ini udah meter. Berarti kalinya kali 2 langsung ya, guys. Kali 2 dibagi sama area. Ya, areanya siapa? Kamu lihat kalau kabel itu kan ujungnya biasa bulat nih. Jadi kalau misalnya 0,7 mm diameter ini, kamu jadiin dulu luas lingkarannya. Ya, berarti pi-nya 22/7 dikali 0,35 kali 0,35. Nol koma 385. Nah, di atas ini 0,0171 kali 2. 0,0342. Ya, terus kita bagi. Dapatnya 0,088. Ya, jawabannya yang ini nih, guys. Ya, 0,088. Berarti jawabannya harusnya yang ini. Tuh ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini gampang banget nih, guys. Ini cuma VIR doang sebenarnya. V sama dengan I kali R. 10 ampere, ininya 50. Dapat di 500. Tuh ya, 500. Kalau yang ini hukum Kirchhoff, semua yang masuk harus sama dengan semua yang keluar. Berarti jawabannya I3 ini masuk ke tengah, yang keluar dari tengah itu ada I1 sama I2. Berarti jawabannya yang ini tuh. I3 sama dengan I1 tambah I2. Berarti hasil total I1 I2 harus sama dengan jumlah yang masuk di I3 ini. Ya. Oke. Yang ini soalnya, ini sebenarnya soal teori yang menggunakan rumus. Kamu harus ingat rumus resistivity adalah Rho dikali L dibagi A. Jadi kalau misalnya resistan yang pengen gede ini memerlukan area yang besar atau yang kecil, ini faktor pembagi. Kalau faktor pembagi itu makin dibagi makin kecil, maka angkanya semakin gede. Kalau dia nanya greatest resistance, berarti kita cari yang diameternya ini paling kecil. Berarti jawabannya ini. Tuh ya. Oke, selanjutnya ini menghitung biaya listrik nih, guys. Pertama-tama kita hitung 1 kilowatt segini, 60 watt 10 jam. Oke. 60 watt 10 jam berarti adalah 600 watt hour. 600 watt hour kalau jadi kilowatt dibagi 1000 jadi 0,6 kilowatt ya, guys. Nah, 0,6 kWh dikali aja 0,3. Ya, dapat 0,18 dalam. Ya, ini angkanya cuma contoh doang ya, guys. Kalau dalam real life application belum tentu angkanya segini. Nah, 18 ini adalah jebakan kalau kamu lupa convert dari watt hour ke kilowatt. Oke, kalau yang ini jawabannya semakin panas, maka resistannya semakin naik juga. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat nih potensial difference di R2. Pertama-tama kamu harus cari I total, F totalnya dulu. Berarti F totalnya 100 tambah 300 sama 50, 450 ohm ya.
Nah, terus I total sama dengan 9 bagi 450. 0,02 ampere. Karena ini rangkaian seri, berarti kalau sekali kita dapat I totalnya 0,2, berarti semuanya 0,02. Tuh. Ya, karena seri itu yang sama current-nya. Nah, kalau dia tanya potential difference di R2, berarti dia nanya V2 nih guys. Ya, berarti V2 sama dengan I2 dikali R2. 0,02 kali 300. Nanti hasilnya dapatnya 6 volt. Tuh ya, 6 volt ya. Nah, terakhir nih guys, ya, terakhir ini juga pakai rumus PIR. V sama dengan I kali R. Pertama-tama kita cari dulu nih resistannya sebelum ini maksudnya apa? Ini kamu cari dulu nih resistannya. Ya. Resistannya yang ini nanti diganti jadi 40. Kita cari dulu resistan yang lama. Berarti V6 I-nya 0,3 kali R. Berarti resistan yang lama itu 20 guys. Nah, ketika resistannya jadi 40, ya, berarti untuk menjadikan ini 0,3 gimana? Ya udah, V sama dengan I kali R. Berarti V yang baru adalah 0,3 dikali 40 sama dengan 12 volt. Ya, anyway sebenarnya ini nggak usah dihitung juga nggak apa-apa sih. Ya, ini cuman tricky doang pertanyaannya. 12 volt. Oke, ini jawabannya.